Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para fans GP Mania dimanapun Anda berada. Saya doakan sehat selalu. Semoga saja di kesempatan siang hari ini kita semua dipermudahkan segala urusan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, di kesempatan hari ini ya, di siang ini kita akan bersama-sama untuk memantau full lintasan di Pertamina Mandalika International Street Circuit pada tanggal 7 Februari 2022, di mana untuk hari ini juga tim pembalap dan logistik MotoGP Mandalika datang ke sirkuit Mandalika atau ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ya, sebelum itu kita akan lihat juga di bagian area tribun maupun pengerjaan lanjutan yang masih terus dikerjakan untuk penuntasan di kelancaran pagelaran MotoGP nantinya yang akan kita adakan di bulan Maret. Dan di sini kita langsung saja menuju ke zona sirkuit Mandalika. Kita mengawali video kita dari tribun VVIP, di mana untuk pengerjaan juga masih terus dilakukan, pengecoran dilakukan di bagian dinding belakang untuk bukit-bukit yang sudah dikeruk tersebut supaya terlihat lebih siap dan tidak terjadi longsor ketika hujan. Dan di sini kita kembali ke trek lintasan dari tikungan pertama menuju ke trek lurus. Kita akan perhatikan untuk hasil pengerjaan maupun progres pengerjaan di siang hari ini untuk tribun VIP Village atau Deluxe Class. Ya, di samping sebelah kiri dari trek lurus menuju tikungan pertama ini merupakan tribun berkelas yang saat ini bisa kita lihat bersama-sama dari capaian yang sudah didapatkan. Ya, untuk tribun VIP Village ini pengerjaannya terus terlihat semakin signifikan ya. Hasilnya sedikit lagi akan terselesaikan secara menyeluruh untuk area tribun ini sendiri. Saat ini pemasangan atap dan pengerjaan di bagian lantai kedua maupun lantai ketiga terus dikerjakan. Ini kita ambil video jam 12.30, jadi para pekerja sudah mulai rehat separuhnya ya, untuk melanjutkan makan siang. Setelah itu lanjut nanti di jam 2.00 untuk mengerjakan aktivitas yang sedang dilakukan. Ya, seperti yang kita ketahui secara berurutan, tim pembalap dan logistik tes pramusim MotoGP akan tiba di Bandara Internasional Lombok secara terpisah ya. Tim pembalap akan tiba menggunakan 2 pesawat charter dari Kuala Lumpur. Selanjutnya diikuti 2 pesawat pengangkut logistik yang tiba dalam 2 hari berbeda, seperti itu. Titik pertama, tes pramusim sirkuit Mandalika itu diangkut oleh Qatar Airways ya. Qatar Airways maksud kita. Ya, QR8496 Boeing 77F dari Kuala Lumpur dan akan tiba pada Senin 7 Februari 2022 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, sedangkan yang kedua diangkut Qatar Airways ya, QR394 Boeing 747F dan hadir pada Selasa nanti di tanggal 8 Februari 2022 ini. Ya, pukul 12.30 waktu Indonesia bagian tengah sudah datang di Bandara Internasional Lombok. Seperti itu. Hal itu dibenarkan langsung oleh Humas PT Angkasa Pura ya, Arif Haryanto. Dirinya menjelaskan skema kedatangan tim pembalap dan logistik tes pramusim MotoGP pada tempo Ahad 6 Februari 2022 ya. Pesawat logistik akan datang Senin malam dan Selasa siang, ucap Arif. Dan saat ini ya, untuk kontainer-kontainer logistik dari tes pramusim sudah sampai di sirkuit Mandalika. Kita akan lihat di sana nanti ya, untuk kontainer-kontainer tersebut atau logistik yang sudah didatangkan maupun untuk pengerjaan kita akan lihat secara menyeluruh, pengerjaan di area tribun maupun penanaman rumput area, pengerjaan jalur provinsi dan pengerjaan di belakang parkir, tribun dan secara keseluruhan. Ya, di sini kita berada di jalur tunnel dan kita akan lihat langsung ke bagian pengerjaan di rumput area yang masih terus dilakukan penanaman di bagian belakang ini untuk jalur logistik maupun area parkir. Begitu juga untuk persiapan lanjutan di jalur provinsi. Kita bisa perhatikan di depan sana ya, alat berat sudah standby tentunya yang mengangkut dari meter-meter yang akan digunakan nanti untuk jalur parkir maupun fasilitas lainnya yang akan menjadi salah satu kesiapan nanti untuk menyambut ajang balapan MotoGP yang sudah kita nantikan. Ya, terlihat di sini material-material yang akan digunakan, kita belum tahu ini bentuk apa, tapi nanti kita akan unboxing ya, seperti itu ya. Nanti kita akan lihat bersama-sama untuk progres pengerjaan yang ada di jalur parkir tersebut maupun pengerjaan di jalur provinsi. Ya, ini kita berada di jalur provinsi ya.
saat ini pengerjaan sudah mulai dilakukan penghamparan lapisan LPA atau lapisan dasar. Ini artinya pengaspalan juga akan segera dilanjutkan. Ya, untuk pengerjaan di jalur provinsi yang berada di depan sirkuit Mandalika yang akan dibangun sepanjang 5,3 km dari Bundaran Sunggung menuju ke kawasan Kuta Mandalika ya, di Bundaran Triputri menuju ke Westgate tersebut. Saat ini penghamparan lapisan dasar sudah didapatkan di sini. Tinggal lanjutan, kita masih menunggu ini untuk persiapan pengaspalan. Seperti yang kita ketahui, untuk pengaspalan akan segera dilanjutkan ya, tetapi memang cuaca masih terus hujan di sirkuit Mandalika, tapi mudah-mudahan saja saat ini bisa mendukung cuaca juga. Jadi untuk jalur tersebut akan selesai dilakukan pengaspalan pada tanggal 27 Februari, rencana sudah selesai. Ya, di sini kita berada di bagian belakang pedok. Seperti yang kita perhatikan, untuk helipad di sini sudah terparkir 2 helikopter untuk mengamankan ya, atau persiapan nantinya di tes pramusim maupun MotoGP. Dan untuk logistik sudah datang ya, di kesempatan siang ini kita akan lihat nanti di bagian blok kontainer-kontainer logistik tersebut sudah ditempatkan di posisi masing-masing. Nantinya akan dibuatkan untuk MOLI atau Motor Light yang ditempatkan untuk kantor Dorna, kru dan official. Ya, adapun official dan kru pembalap ya sebanyak 261 orang akan tiba pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah menggunakan 2 charter flight maskapai Malaysia Airlines pada hari ini. Selanjutnya diikuti 242 orang tambahan yang tiba di Mandalika pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian tengah menyambut tes pramusim MotoGP Mandalika tersebut. Gubernur Nusa Tenggara Barat Pak Zulkifli Mansah yang mengatakan bahwa persiapannya sudah 100%. Sirkuit kebanggaan Indonesia 100% siap digunakan untuk pre-season MotoGP atau tes pramusim pada tanggal 11 sampai 13 Februari mendatang, ujarnya. Saat ini pemerintah Nusa Tenggara Barat sedang mendorong beotifikasi istilahnya di sekitar sirkuit Mandalika. Beotifikasi yang dimaksud bertujuan untuk menjadikan Pertamina Mandalika International Street Circuit sebagai lintasan yang paling indah di dunia. Beotifikasi ini sebagai positioning istilahnya atau positioning ya, bahwa Mandalika is the most beautiful street circuit in the world, ujar Pak Zulkifli Mansah yang menambahkan. Ya, seperti yang kita pantau di kamera udara kita, di belakang pedok sudah terparkir untuk kontainer-kontainer yang merupakan logistik dari para pembalap ya untuk tes pramusim, di mana untuk siang hari ini sudah terparkir di belakang pedok, dan tinggal lanjutan besok juga akan datang di hari Selasa pada jam yang sudah kita sebut tadi untuk logistik tersebut. Dan di sini kita berada di trek lurus. Kita akan melihat untuk persiapan di area tribun bagian sebelah kanan yang ada di sini. Pengerjaannya bisa diperhatikan. Kemarin masih belum berdiri untuk tiang-tiang untuk premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan ini, dan sekarang sudah terpasang dari belakang sana menuju ke depan ini. Tinggal lanjutan untuk pemasangan di bagian kerangka atasnya ya. Maka akan terlihat siap nantinya secara keseluruhan untuk premium grandstand yang berada di bagian sebelah kanan trek lurus menuju di gang pertama. Ya, di sini untuk alat-alat frame masih terus melakukan pengangkatan untuk material-material tribun yang akan digunakan. Jadi buat teman-teman semuanya, tribun ini akan dipermanenkan ya untuk menghemat biaya tentunya. Dan pengerjaan juga di keseluruhan lintasan, baik di bagian pengecoran untuk area tribun tikungan ke-5 menuju ke-6 atau zona D di sana masih terus dilakukan. Kita akan lihat secara keseluruhan nantinya. Tapi sebelum itu kita perhatikan di sini untuk hasil yang sudah didapatkan maupun pengerjaan yang sudah dilakukan dari tadi pagi sampai siang ini cukup cepat ya para pekerja melanjutkan aktivitas mereka. Walaupun tadi malam sempat diguyur hujan, tetapi sirkuit Mandalika atau para pekerja di sini terus melakukan aktivitas mereka. Bahkan saat ini kalau perlu ya kita kerja sampai jam 6 pagi. Luar biasa ya untuk para pekerja di sini, untuk lemburnya mantap. Kita doakan saja semoga mereka itu selalu sehat untuk menyelesaikan dari pengerjaan yang sangat menentu ini.
Ya, di sini kita berada di area tribun sebelah kanan, tikungan pertama menuju tikungan kedua. Seperti yang kita lihat juga pengecoran sudah didapatkan. Ini artinya tinggal lanjutan, yaitu persiapan untuk material tribun nantinya akan dipasang. Nah, ini kemarin kita lihat masih belum dicor dan sekarang sudah selesai dilakukan pengecoran untuk area zona C yang berada di tikungan pertama menuju tikungan kedua ini. Ya, ini sudah oke sekali. Tinggal untuk penataan di bagian pinggir sistem drainase yang berada di sini dirapikan sedikit ya. Bila perlu ditanami rumput supaya terlihat lebih indah dan tidak bergeser untuk bagian lapisan tanah yang berada di bagian belakang tersebut. Ya, untuk sistem drainase yang berada di sirkuit Mandalika juga berfungsi dengan normal. Ketika kemarin hujan juga tidak ada genangan yang begitu terlihat ya. Di bagian trek lintasan semuanya aman terkendali, hanya beberapa titik yang menjadi bahan evaluasi kita untuk terus berbenah, terus melakukan persiapan lanjutan untuk mega project street circuit Mandalika ini. Oke, di sini kita lanjut kembali untuk melihat kondisi di siang hari ini seperti yang kita perhatikan untuk pengecoran di bagian area tribun. Di sini sudah menunjukkan kemajuan ya, cukup cepat dari para pekerja terus melanjutkan aktivitas pekerjaan mereka. Di depan sana masih berlanjut pengecoran untuk area tribun ini dan begitu juga untuk pemasangan di bagian tire barrier. Bisa kita perhatikan di keseluruhan area surface road yang berada di sisi kiri dan kanan dipasang untuk keamanan nanti para pembalap. Dan untuk pengerjaan lanjutan di depan ini masih terus berlanjut, yaitu pengecoran untuk pondasi dasar area tribun menuju ke tikungan ke-6 ini ya. Seperti yang kita lihat untuk para pekerja masih melakukan pengecoran, truk molan standby di sini dan akan terus dilakukan sepanjang sampai sore nanti, bahkan lembur untuk menyelesaikannya. Kita lanjut untuk melihat di bagian sebelah timur untuk pengoneksian sistem drainase yang berada di samping kiri dan kanan untuk jalur yang berada dari sistem ini menuju ke sirkuit Mandalika. Bisa kita perhatikan. Nah, ini untuk pengerjaan masih terus dilakukan. Nanti modelnya untuk area parkir akan tersambung ke bagian depan tersebut. Saat ini masih dilakukan yaitu pengoneksian, penghamparan lapisan dasar. Setelah itu akan dilanjutkan rigid beton ya supaya semuanya terlihat lebih rapi. Tapi nantinya kalau tidak tuntas di perhelatan MotoGP tentunya akan dilanjutkan penghamparan terlebih dahulu dan dipadatkan saja untuk sementara tidak masalah ya. Nantinya akan terus dilakukan pembenahan supaya lebih siap untuk sirkuit ini sendiri. Dan di sini kita beralih ke bagian area tribun zona E dan zona F. Seperti yang kita perhatikan di bagian tengah ini juga untuk penataan terus dilakukan. Nah, untuk pohon-pohon kelapa ini kita berharap jangan ditebang ya, bagus sekali kalau kita perhatikan. Tetapi kalau memang akan dibangun fasilitas lainnya, nanti akan dibuatkan atau ditanami tanaman yang lebih bagus seperti palem dan lain ya. Kita akan terus lihat. Dan untuk tunnel kedua, buat teman-teman semuanya, tunnel kedua juga sudah oke sekali. Semuanya tinggal lanjutan untuk pengerjaan di bagian jalurnya saja, pengoneksian. Kita akan lihat di bagian zona tengah juga nanti. Di sana untuk pengerjaan di jalurnya masih terus dikerjakan. Untuk kelancaran nanti di General Admission, karena di General Admission tersebut akan ada di bagian tengah nanti posisinya. Maupun untuk area festival di bagian tengah akan dibangun untuk kelancaran dari pagelaran MotoGP. Dan sini kita akan lanjut untuk melihat kondisi di Bukit 360 untuk observation deck maupun area tribun tikungan ke-12, 13 ya, semuanya kita akan lihat untuk kalian untuk bersama-sama memantau dari persiapan sirkuit Mandalika kebanggaan kita. Ya, di sini kita berada di Bukit 360, pengerjaan untuk pemadatan lapisan pondasi atasnya ya, yang sudah dilakukan pembetonan tersebut ditimbun supaya nanti tinggal dicor secara menyeluruh untuk bagian pondasi atasnya. Setelah itu akan dilanjutkan untuk tiang-tiang yang ada di sana untuk pembuatan tiang untuk observation deck atau bangunan yang ada di sini. Ya, terlihat di sini juga para pekerja masih melanjutkan aktivitas mereka di siang ini.
walaupun ini sudah jam 1 ya atau jam 12 lebih, tapi mereka masih aktif. Ada beberapa para pekerja masih melanjutkan aktivitas mereka tanggung. Yang lainnya sudah turun separuhnya untuk makan siang dan rehat. Nanti jam 2.00 sudah mulai kembali rame di sirkuit Mandalika. Dan di sini seperti yang kita perhatikan juga untuk tire barrier, seperti yang kita bilang tadi ya, tim road grid juga membantu untuk mempercepat ya dari pengerjaan yang ada. Seperti yang kita lihat bersama-sama di bagian untuk concrete barrier yang ada di sana. Jadi keseluruhan akan ditaruh di bagian-bagian yang dianggap sedikit berbahaya tentunya ya, sangat krusial. Jadi untuk keamanan para pembalap sangat diutamakan. Ya, jadi seperti inilah kondisinya di sirkuit Mandalika. Kita sudah lihat tadi untuk pengerjaan area tribun juga masih terus dipercepat. Begitu juga di bagian tikungan ke-11 menuju ke-12 di bagian sebelah kanan untuk area tribun zona G di sini masih terus dikerjakan. Kita akan lihat ya, kemarin terlihat masih becek dan saat ini alhamdulillah cuaca sangat mendukung sekali. Jadi pengerjaan untuk menghampar lapisan atasnya atau lapisan LPA atas atau agregat istilahnya di sini ya, atau lapisan subbase yang biasa kita dengar di teman-teman kita. Nah, ini sudah dilakukan pemadatan dan penghamparan. Ya, tinggal lanjutan akan menuju ke bagian tikungan ke-13 dan akan dilanjutkan pengecoran. Ya, di sini kita sudah berada di tikungan ke-13 dan kita akan lihat di bagian zona tengah untuk pengerjaan di bagian jalurnya supaya tersambung modelnya nanti mudah untuk akses menuju ke bagian tengah. Ini untuk alat-alat berat sudah melakukan pengerjaan untuk pembuatan jalur dari tunnel pertama atau jalur provinsi menuju ke terowongan menuju ke bagian zona tengah. Ya, ini untuk pondasi atasnya di bagian jalur sudah didapatkan, tinggal dipadatkan dan akan dilanjutkan untuk lanjutan nanti pengaspalan ya supaya terlihat lebih rapi. Begitu juga untuk pengerjaan di area tikungan ke-13 di bagian sebelah kanan yang kita lihat di sini kalau kita berada di sana ya. Nah, ini untuk hasilnya sudah oke sekali. Tinggal menunggu untuk material-material tribun tersebut akan dipasang di area zona H yang berada di bagian sebelah kanan tikungan 13 menuju ke 14 ini. Begitu juga untuk pengerjaan di tikungan ke-14 menuju ke 15 sampai ke West Gate dan pengerjaan di tikungan ke-15 menuju ke 16 ya. Zona J di sana juga sudah oke sekali untuk pengerjaannya, tinggal lanjutan pemasangan di area tribun. Jadi untuk seluruhan lintasan atau di seluruhan area tribun tinggal di bagian zona E, zona F dan zona G yang masih menunggu untuk progres pengecoran. Kalau zona H, zona I yang berada di samping sebelah luar ini sudah oke sekali, maupun zona J dan zona K tinggal menunggu untuk pemasangan di bagian material tribun yang akan segera kita lihat bersama-sama untuk perakitannya. Ya, di sini kita sudah berada kembali di tikungan ke-17 menuju ke trek lurus. Jadi kita sudah bersama-sama melihat tadi untuk progres pengerjaan di keseluruhan yang ada. Baik untuk material logistik untuk tes pramusim juga sudah berdatangan di siang hari ini ya, tentunya semakin optimis. Untuk pengerjaannya juga kita sudah lihat bersama-sama secara keseluruhan. Semuanya sudah mantap sekali, tinggal ada beberapa bagian yang akan terus dikejar, terus ditargetkan supaya bisa tuntas. Ya, mungkin sampai di sini saja dulu perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini. Saya Joni Ahmad mengucapkan matur tampiasi kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Apabila di narasi dan visualnya kurang pas, mohon koreksinya nanti. Dan apabila kalian menyukai video ini, bisa dibantu channel ini dengan cara like, subscribe, share, dan komen. Untuk itu, saya akhiri saja ya perjumpaan kita di siang hari ini. Nanti sore kita kembali lagi. Dan sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.